Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 17 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya pekabaran hari ini mengubahkan hidup kami agar kami sungguh-sungguh dalam kebenaran, sungguh-sungguh dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Allen Kaumpungan. Silahkan, Saudara Allen. Renungan pagi 17 November 2020 berjudul Kebenaran akan menaklukkan dunia. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21. Sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah kecurahan Roh Kudus, murid-murid sangat dipenuhi dengan kasih-Nya dan bagi mereka untuk siapa Ia mati, sehingga hati dilebur oleh perkataan-perkataan yang diucapkan dan doa dipersembahkan oleh mereka. Mereka berbicara dalam kuasa Roh dan di bawah pengaruh kuasa itu, beribu-ribu orang telah bertobat. Sebagai wakil Kristus, rasul-rasul harus memberikan kesan yang menentukan kepada dunia. Kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang yang hina tidak akan mengurangkan pengaruh mereka, tetapi menambahkan, karena pikiran para pendengarnya akan dibawa dari mereka kepada Juru Selamat yang meskipun tidak kelihatan masih bekerja untuk mereka. Ajaran yang ajaib dari rasul-rasul, perkataan keberanian dan kepercayaan mereka akan memastikan kepada semua orang bahwa bukanlah dalam kuasa sendiri mereka bekerja, tetapi dalam kuasa Kristus. Merendahkan dirinya sendiri, mereka akan menyatakan bahwa Ia yang sudah disalibkan oleh orang-orang Yahudi adalah putra kehidupan, anak Allah yang hidup, dan bahwa dalam namanya mereka melakukan pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam percakapan perpisahannya dengan murid-muridnya pada malam sebelum penyaliban, Juru Selamat tidak menyinggung penderitaan yang harus ditanggung dan dipikulnya. Ia tidak berkata tentang penghinaan yang ada di hadapannya, tetapi berusaha membawa pikiran mereka kepada sesuatu yang menguatkan iman mereka, memimpin mereka untuk memandang kepada kesukaan yang menunggu orang-orang menang. Ia bersuka-suka dalam kesadaran yang diperoleh dan ia akan membuat lebih banyak lagi para pengikutnya daripadanya yang telah dijanjikannya, dan daripadanya akan mengalir kasih dan belas kasihan, membersihkan bait suci jiwa, dan menjadikan manusia seperti Dia di dalam tabiatnya, bahwa kebenarannya dilengkapi dengan kuasa Roh akan keluar untuk mengalahkan dan menang. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Kristus tidak gagal, juga tidak putus asa, dan murid-muridnya harus menunjukkan suatu iman yang sama sifatnya. Mereka harus bekerja sebagaimana Ia telah bekerja, bergantung kepadanya untuk kekuatan. Meskipun jalan mereka dihalangi oleh berbagai hal yang mustahil, namun oleh rahmat-Nya harus maju, tidak putus asa, dan mengharap segala sesuatu. Alfa Omega jilid 7 halaman 19 dan 20. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Allen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Dalam renungan hari ini ada pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan kebenaran yang ditutup-tutupi selama ini. Mari kita pelajari. Pulang ke rumah halaman 341 paragraf 2 berkata, kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang yang hina tidak akan mengurangkan pengaruh mereka, tetapi menambahkannya, karena pikiran para pendengarnya akan dibawa dari mereka kepada Juru Selamat yang meskipun tidak kelihatan, masih bekerja untuk mereka. Siapakah Juru Selamat kita? Yesus Kristus. Nah, renungan hari ini menyatakan bahwa
pikiran para pendengar dari pekabaran yang disampaikan oleh murid-murid Yesus dibawa kepada Juru Selamat yang meski tidak kelihatan masih bekerja untuk mereka. Apa artinya? Artinya, murid-murid mengabarkan tentang Yesus, Sang Juru Selamat, dan Yesus meski tidak kelihatan, tetapi hadir bekerja untuk murid-muridnya. Renungkan saudaraku dalam Tuhan. Yesus telah kembali ke surga, pergi kepada Bapa, tetapi hadir kembali untuk bekerja bagi murid-muridnya. Inilah kebenaran yang tidak diungkapkan selama ini. Yang hadir menyertai umatnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Perhatikan Alkitab berkata dalam Markus 16 ayat 19 dan 20 yang berbunyi, "Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya." Kapan Yesus naik kembali ke surga? Pada hari ke-40 sesudah dia bangkit. Kapan murid-murid mulai memberitakan Injil ke segala penjuru? Pada hari Pentakosta, yaitu saat Roh Kudus dicurahkan. Artinya, Markus 16 ayat 20 terjadi setelah pencurahan Roh Kudus tersebut. Apa yang terjadi sesuai catatan Markus? Murid-murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan, perhatikan, Tuhan turut bekerja. Dalam bahasa Inggris versi King James disebutkan, Tuhan turut bekerja bersama mereka. The Lord working with them. Siapa Tuhan yang dimaksudkan dalam buku Markus ini? Lihat ayat 19, Tuhan Yesus. Dan siapa mereka yang Markus maksudkan? Mereka di sini adalah murid-murid Yesus yang telah menerima kecurahan Roh Kudus. Jadi singkatnya, Markus menjelaskan bahwa sesudah Yesus kembali kepada Bapa, Roh Kudus dicurahkan dan kemudian murid-murid mengabarkan Injil ke segala penjuru dan Yesus turut bekerja dengan mereka. Inilah perkataan firman Tuhan. Adakah ini diungkapkan kepada umat? Tidak ada. Karenanya hari ini kita buka kebenaran yang umat harus ketahui dan pahami. Bukan oknum lain yang hadir menyertai kita, tetapi Yesus itu sendiri. Meski tidak kelihatan, tetapi Yesus hadir bekerja untuk kita. Perhatikan Nyonya White menuliskan kalimat berikut ini dengan menggunakan Markus 16 ayat 20 ini. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 484, paragraf 2, yang berkata, murid-murid yang mula-mula keluar untuk mengkhotbahkan firman itu. Mereka menyatakan Kristus dalam kehidupan mereka, dan Tuhan bekerja dengan mereka, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Kapan mula-mula murid-murid keluar mengabarkan Injil? Pada hari Pentakosta. Siapa yang murid-murid nyatakan dalam hidup mereka? Mereka menyatakan Yesus Kristus. Kenapa? Perhatikan Nyonya White kutip Markus 16 ayat 20, bahwa Tuhan bekerja dengan mereka. Artinya, Yesus bekerja dengan murid-muridnya. Yang hadir pada hari Pentakosta adalah Yesus Kristus itu sendiri, bukan yang lain. Dan bagaimana caranya Yesus hadir? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Roh itulah yang dicurahkan sebagai kegenapan janji yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya tentang kuasa yang mampukan mereka mengabarkan Injil mulai dari Yerusalem, terus ke Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Adakah ini dinyatakan kepada umat dalam gereja? Tidak ada. Itu sebabnya hari ini kita ungkapkan agar umat tahu kebenaran yang sesungguhnya, bahwa meski tidak kelihatan, tetapi yang hadir beserta kita adalah Yesus Kristus itu sendiri melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya Yesus berjanji kepada murid-muridnya, Yohanes 14 ayat 18 yang berbunyi,
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ini bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah kedatangan Yesus melalui kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur. Apa bukti bahwa ini bukan kedatangan Yesus yang kedua kali? Pertama, kalau ini adalah untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, artinya murid-murid sampai mereka mati, mereka tetap yatim piatu. Perhatikan dalam bahasa Inggris disebut comfortless. Artinya mereka tidak memiliki comforter atau sang penghibur sampai mereka mati, kalau memang ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi jelas ini bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi tambahan lagi, yang kedua, dan masih dalam Yohanes 14. Kita baca Yohanes 14 ayat 29 yang berbunyi, "Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Perhatikan, Yesus berkata, jika hal itu terjadi, maka kamu akan percaya. Hal apa yang terjadi? Hal kedatangan Sang Penghibur, yaitu kembalinya Yesus kepada murid-muridnya melalui kehadiran Roh-Nya. Bila mana itu terjadi, maka murid-muridnya akan percaya apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ini. Nah, kalau Yohanes 14 ayat 18 tadi menyatakan kedatangan Yesus yang kedua kali, maka tidak ada kesempatan lagi untuk percaya. Kenapa? Karena pada waktu Yesus datang yang kedua kali, pintu kasihan sudah ditutup. Tidak ada lagi pertobatan. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, Yohanes 14 ayat 18 itu adalah janji Yesus untuk datang kembali melalui kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur, comforter. Itu sebabnya Yesus itu sendiri yang bekerja untuk murid-muridnya meski tidak kelihatan. Adakah kebenaran ini dinyatakan kepada umat? Tidak ada. Karena itu kami kabarkan, sebab kebenaran itu memerdekakan. Selama ini yang diajarkan kepada umat adalah yang hadir bersama murid-murid adalah oknum lain yang disebut Allah Roh, dan dia bukan Yesus. Apakah ini yang dinyatakan oleh renungan pagi hari ini serta yang dinyatakan oleh Alkitab? Sama sekali tidak. Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa meski tidak kelihatan, tetapi Yesuslah yang hadir bersama murid-muridnya. Saya yakin masih banyak yang ingat kutipan berikut ini yang sangat berhubungan dengan renungan hari ini. Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 166 paragraf 3 yang berkata, "Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini." Roh-Nya di sini, Roh-Nya siapa? Roh-Nya Yesus itu sendiri. Ia ditarik dari mata perasaan, artinya apa? Tidak kelihatan. Akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Jadi meski tidak kelihatan, tapi janjinya dia tepati. Apa itu janjinya? Matius 28 ayat 20, dia katakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku dalam Tuhan, inilah bukti bahwa meski Yesus tidak kelihatan, tetapi Dia beserta kita, menyertai kita melalui apa? Kehadiran Roh-Nya. Yesus memang sudah kembali ke surga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Tetapi Dia tidak suruh oknum lain yang bukan dirinya, yang bukan Yesus untuk sertai kita. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus itu sendiri. Sebab Dia berjanji menyertai kita, dan itu Dia tepati. Jadi, melalui Roh-Nya, Yesus menyertakan dirinya, hadir bersama kita, berbicara pribadi dengan kita, dan sesuai renungan hari ini, turut bekerja bersama kita mengabarkan Injil. Dialah Sang Penghibur kita. Jadi, apapun sebutannya, Roh Kudus, penolong yang lain, penghibur, roh kebenaran, oknum ketiga, itu semua adalah bentuk kata ganti orang ketiga untuk Yesus Kristus yang hadir melalui kehadiran Roh-Nya.
Lihat renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 341 paragraf 2 yang berbunyi, ajaran yang ajaib dari rasul-rasul, perkataan keberanian dan kepercayaan mereka akan memastikan kepada semua orang bahwa bukanlah dalam kuasa sendiri mereka bekerja, tetapi dalam kuasa Kristus. Murid-murid bekerja bukan dalam kuasa diri sendiri, tetapi dalam kuasa Kristus. Ini saja sudah jelas. Murid-murid bekerja bukan dengan kuasa diri sendiri, juga bukan dalam kuasa oknum lain yang disebut Allah Roh. Mereka bekerja dalam kuasa Kristus. Jika disebut kuasa Kristus, artinya kuasa itu adalah kuasanya Kristus itu sendiri. Masih ingat pelajaran kemarin bahwa roh nubuat dapat menjelaskan dirinya sendiri. Kutipan menjelaskan kutipan. Nah, sesuai penjelasan roh nubuat, apakah kuasa Kristus itu? Mari kita baca kutipan-kutipan berikut ini. Yang pertama, Councils on Health halaman 129 paragraf 2 berkata, perhatikan yang sebelah kiri, kuasa Kristus sendiri yang dapat melakukan transformasi dalam hati dan pikiran yang harus dialami semua orang yang akan mengambil bagian bersamanya dalam hidup baru di kerajaan sorga. Kemudian dalam suratnya nomor 24 tahun 1890 paragraf 8, yang White menyatakan, Anda membutuhkan transformasi karakter. Anda membutuhkan pengaruh roh Kristus yang melembutkan dan menundukkan di dalam hati Anda sendiri, serta untuk mengajarkan kebenaran. Jika tidak, pelajaran yang Anda berikan kepada orang lain hanya akan berdampak kecil pada kehidupan dan karakter mereka. Hanya kuasa Kristus yang dapat melakukan perubahan hati. Apakah kuasa Kristus itu? Roh Kristus. Sebab transformasi karakter dalam hati adalah pekerjaan Roh Kristus. Karenanya, kuasa Kristus itu sama dengan Roh Kristus. Dan memang benar, Yesus menjanjikan roh yang adalah kuasa itu. Dan tidak hanya itu, Roh Kristus juga mengajarkan kebenaran. Itu sebabnya Roh Kristus juga disebut Roh kebenaran. Sebab memang Kristuslah sang kebenaran itu, yaitu kebenaran yang menaklukkan dunia. Renungan hari ini mengutip Yohanes 16 ayat 33 yang berkata, "Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Kita tidak perlu takut karena Yesus sang kebenaran telah mengalahkan dunia. Itu sebabnya yang kita perlukan adalah kuasa Kristus, yaitu kehadiran rohnya dalam hati kita, agar kita boleh menang karena Yesus dan di dalam Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 341 paragraf 4 yang berbunyi, mereka harus bekerja sebagaimana ia telah bekerja, bergantung kepadanya untuk kekuatan. Bergantung kepada siapakah yang roh nubuat maksudkan di sini? Bergantung kepada Yesus Kristus. Jelas saudaraku dalam Tuhan, tidak ada sama sekali Alkitab dan roh nubuat menyatakan untuk kita bergantung kepada Allah Roh. Tidak ada. Sebab oknum ilahi yang pernah bekerja di dunia ini sebagai manusia hanyalah Yesus Kristus. Dan kita dinyatakan harus bekerja sebagaimana Yesus bekerja. Itu sebabnya kita harus bergantung kepada Yesus untuk kekuatan, sebab Yesus telah mengalami dan melaluinya. Inilah pentingnya memiliki Yesus dalam hidup kita dan bukan Allah Roh. Sebab Allah Roh tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah bekerja melayani manusia di dunia ini, tidak pernah alami cobaan dan derita. Kekuatan apa yang kita akan dapatkan dari oknum yang seperti itu? Tidak ada. Kekuatan dan kuasa hanya dari Yesus saja. Inilah kebenaran yang menaklukkan dunia itu, dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Sekarang kebenaran sudah terungkap bahwa meski tidak kelihatan, Yesuslah yang bekerja bersama kita dan bukan oknum lain yang disebut Allah Roh.
Tinggalkan kepalsuan, saudaraku dalam Tuhan, dan kabarkan kebenaran ini kepada sesama, agar mereka dimerdekakan. Dan jangan takut, meski tidak kelihatan, Yesus bekerja bersama kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pernyataan, pengungkapan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa meski tidak kelihatan, Yesuslah yang bekerja bersama kami. Sejak hari Pentakosta, Yesus hadir kembali bersama umat-Nya, meski tidak kelihatan, karena hadir melalui kehadiran Roh-Nya. Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Tuhan campur tangan agar kebenaran ini yang sudah Engkau ungkapkan pagi hari ini boleh dinyatakan kepada umat-umat, tersebar dan makin tersebar, agar umat-umat dikuatkan, dimerdekakan, sebab kebenaran memerdekakan dan kebenaran menaklukkan dunia, sebab kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.